Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu maja'a fit tatayyur. Maja'a fit tatayyur, yaitu pembahasan tentang tatayyur. Ikhwah, tatayyur ini ya kalau bahasa kita sering dikatakan ya khurafat lah, khurafat, apalagi satu lagi tahyul, tahayyul, tahayyul, tahayyul apa tahayyul, tahayyul. Khurafat dengan tahayyul ini sebenarnya dari bahasa Arab. Sebenarnya tahayyul dari takhayyul. Takhayyul itu menghayal. Orang yang menghayal nggak perlu dalil dan nggak perlu bukti. Itu ikhwah. Dan tatayyur ini termasuk sesuatu dalam kategori khurafat atau tahayyul atau takhayyul. Kenapa demikian ikhwah? Karena biasanya sesuatu yang jelek atau sesuatu yang dianggap sial atau sesuatu angka-angka yang dianggap membawa kesialan kemudian dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, dikaitkan dengan nasib tertentu, dikaitkan dengan dapat mendatangkan tertentu. Maka ini ikhwah dikatakan tatayyur dan tidak bisa dibuktikan. Ya, tidak bisa dibuktikan. Seperti yang sering kita singgung bahwasanya kalau ada burung perenjak berbunyi-bunyi ya di atas rumah seseorang, berarti di dalam penghuni rumah itu akan ada yang meninggal dunia. Demikian, akan ada yang meninggal dunia. Bahkan sebenarnya nggak pakai burung perenjak pun kita katakan bukan akan ada, semua akan meninggal dunia. Cepat lambat. Mungkin yang dimaksud itu dalam waktu cepat. Tapi gimana membedakannya? Gimana hubungannya, gimana cara membuktikannya? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Seperti kalau berfoto 3 orang maka yang tengah mati, ya kan? Yang tengah mati. Kenapa yang tengah? Kenapa nggak pinggir kiri atau yang pinggir kanan? Tidak ada yang bisa membuktikan. Teori apapun, teori Einstein, Newton nggak bisa membuktikan itu. Kenapa yang tengah? Makanya di sini ada unsur kesyirikan. Syirik. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya tatayyur itu syirik. Innamat tiwalah warruqa. Apa satu lagi? Sesungguhnya tiwalah pelet, warruqa jampi-jampi, wat tamaim dan jimat-jimat itu syirik. Termasuk tatayyur itu termasuk dalam sebuah kesyirikan. Tapi ikhwah, adapun seperti yang telah kita sering singgung, tatayyur di Indonesia itu terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Oleh karena itu terkadang seorang ketika dia mau buat sebuah acara maka bertanya dulu dengan orang pintar, Pak, kapan waktu yang tepat? Kalau mau nikah tanya pada orang dianggap pintar, kapan waktu yang tepat?
Kalau ada pernikahan juga begitu. Apakah orang ini cocok dengan yang ini? Maka ditanya pada orang yang pintar. Mereka itu punya kamus-kamus tersendiri yang itu tidak masuk akal dan tidak bisa dibuktikan. Demikian ikhwah. Pencocokan nama si laki-laki dan perempuan, apakah ini nanti terkait dengan bagaimana keharmonisan rumah tangganya? Bisa dilihat dari nama dari kedua calon mempelai. Demikian ikhwah. Terkadang terkait dengan suku. Demikian suku. Misalnya laki-lakinya sukunya Minang, gak cocok nikah dengan suku Asmat, misalnya begitulah kira-kira. Misal, ini misal. Ya, jadi dan tidak bisa dibuktikan kenapa gak cocok. Adapun dikarenakan budaya, ya itu kan bisa tinggal tinggal diberikan pengetahuan, ya, tinggal diedukasi. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, itulah dikatakan tatoyur, yang pada dasarnya dulu tatoyur yaitu dari kata-kata burung. Seperti yang sering kita singgung, orang-orang terdahulu apabila mau melakukan satu rencana yang akan mereka lakukan, mereka pergi ke pohon yang ada burungnya diganggu, kemudian dilihat kemana terbangnya. Kalau terbangnya ke kanan, mereka akan lanjutkan rencana yang akan mereka lakukan. Kalau ternyata burungnya terbang ke kiri, mereka tidak akan lanjutkan. Mereka anggap ini akan mendatangkan malapetaka dan kesialan. Demikian ikhwah, ya. Ya bisa saja kalau terkait dengan pasangan, bisa saja seperti itu. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Terkadang tatoyur itu dikaitkan dengan angka. Seperti kalau di Indonesia masyhur angka sial itu angka 13. Makanya kalau antum lihat di di pesawat, coba cari seat nomor 13. Tuh. Enggak ketemu. Adanya 12 langsung 14 atau 12A, 12B. Itu ikhwah. Kalau dia punya apartemen lebih daripada 13 tingkat, yang 13 enggak ada, 12 langsung. Demikian ikhwah. Ini merupakan anggapan satu angka yang dianggap angka mendatangkan kesialan. Demikian ikhwah. Ini tatayur, sehingga mereka selalu men-skip angka 13. Terus gimana dengan sikap 13? Nama-nama Allah yang 13 kan? Yang di Asy'ariyah kan 13 kan? 13 apa 12? Hah? Halo? Sifat-sifat 13? 13 apa 12? 13 kan? 13 apa 12? Dia sebelum sifat 30 ada 13-nya. Dia 7 nanti naik ke 12. Ya Allah. 14, naik satu lagi. 14, udahlah, kita skip aja lah kalau gitu. Nanti salah-salah tebak nanti. Sifat 20 yang paling ini, ya. Tapi sebelum 20 itu ada angkanya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa ada? 13 kan? Kan? Sifat 13 ikhwah. Sifat 13, tapi enggak dianggap sial, Allahu alam. Kenapa? Tapi begitulah dia, ya, begitulah dia. Angka-angka tertentu. Terkadang terkait dengan tata ruang tertentu. Kalau mau masuk rumah nggak boleh depannya itu langsung ketemu dengan cermin. Feng shui-nya, feng shui ya kan? Feng shui-nya nggak cocok. Demikian. Padahal itu kan bukan dari orang Muslim. Nanti dia bekerja, tanya kerjanya apa? Apakah kerjanya kaitannya cocoknya dengan dia kerjanya kaitan dengan air ataukah kaitannya dengan udara atau dengan darat? Demikian ikhwah. Kalau nggak cocok nanti dia nggak akan pernah maju. Misalnya dia cocoknya kerjanya itu setelah ada mereka lihat, tanyakan kepada orang pintar apalah, nggak tahu saya pintar apa, tanya dia ini cocoknya kerja di darat, jangan di laut. Nah demikian. Ada lagi yang cocoknya kerja di udara, nggak tahu juga kerja di udara tuh ngapain. Tapi begitulah ikhwah. Yang ini sering-sering kita dengar masalahnya, ya, sering kita dengar.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di sini Ustadz Firanda menyebutkan dikumpulkannya beberapa khurafat-khurafat. Beliau katakan seperti menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di leher. Jadi kalau antum punya wanita yang sedang hamil, nggak boleh pergi toilet gantungkan handuk ke leher. Masuk begitu, keluar begitu, nggak boleh. Kenapa? Kata mereka, karena nanti si janin di perut istrinya nanti terlilit tali pusat. Apa hubungan handuk dengan tali pusat? Nah, begitulah ya, nggak bisa dibuktikan. Kemudian meyakini jika seorang gadis perawan duduk di depan pintu maka dia akan susah menikah. Ini di Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera serta Papua. Itu keyakinan. Jadi nggak boleh dia duduk depan pintu. Jadi duduknya di belakang pintu, dalam rumah. Saya kira juga siapa yang duduk depan pintu ya, orang mau masuk. Ada antum melihat orang ada ini pintu nih, depan tengah-tengah gitu. Saya kira kalau nggak waras lah itu duduk depan pintu. Demikian ikhwan. Mungkin maksudnya Allah a'lam, mungkin samping kiri samping kanan gitu ya. Tapi intinya nggak ada hubungannya juga dengan dianya susah menikah. Kalau dia seorang akhwat yang solehah, cantik, kemudian keturunan ningrat, kemudian dia orang kaya, orang tuanya kaya, punya kapal tanker 3, supermarket 16, kemudian dia anak satu-satunya, 2 hari lagi meninggal tuh orang tuanya misalnya. Itu kan pewaris tunggal. Demikian. Kemudian siapa yang nggak suka? Mau dia duduk di depan pintu, belakang pintu, ujung pintu, pasti akan ada yang melamarnya. Nggak ada hubungannya dengan itu semua. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Keyakinan terkait dengan burung gagak kata beliau. Dan burung sirip uncuing dan kedasi. Katanya bahwasanya jika burung kedasi ini terdengar di sepertiga malam terakhir, maka itu adalah pertanda bahwa ada seorang lanjut usia yang akan wafat. Demikian. Kalau dia putar-putar di atas rumah, berarti akan ada kerabat yang meninggal dunia. Ini keyakinan yang tersebar di Banyuwangi dan Jombang. Beliau sebutkan asal muasal khurafatnya. Kemudian keyakinan terkait dengan hujan gerimis pada saat matahari terik. Demikian ikhwah. Kalau gerimis panas, hujan panas. Biasanya kan kalau hujan panas, masuk. Kenapa suruh masuk? Demam. Itu khurafat enggak? Kira-kira, khurafat enggak kira-kira? Kan sering kan? Hujan panas, masuk. Gimana? Khurafat enggak kira-kira? Enggak mungkin antum pernah baca artikelnya bahwasanya memang bisa dibuktikan kalau kita terkena hujan panas itu bisa menimbulkan penyakit gitu atau pusing atau demam. Karena ini sangat masyhur. Dan kita pun melakukannya. Hujan panas masuk. Begitu juga. Disadari atau enggak disadari. Artinya kalau itu bisa dibuktikan tuh khurafat. Demikian ikhwah. Ya. Hujan tapi panas. Jadi dari mana turun hujannya? Biasanya kan hujan itu di atasnya mendung. Dari mana panasnya? Tuh kan gitu aja kan susah jawabnya. Panasnya dari langit. Lah iyalah, masa dari mana? Hujan. Bisa saja sebelah sini tidak ada mendung, awan. Jadi matahari itu nyorot dari samping. Demikian hujan panas. Ini yang disebut dengan ini bahaya nih, cepat buat orang jadi demam. Saya khawatir ini khurafat ikhwah. Saya khawatir kalau dia tidak ada bisa dibuktikan secara ilmiah, maka ini termasuk khurafat. Atau mungkin dikarenakan gini ya, perbedaan cuaca kali ya, dingin campur panas, mungkin begitu. Tapi kita buat teh manis dingin, panas dulu langsung dingin. Demikian. Tapi intinya begitulah ikhwah. Ya. Fenomena alam tersebut diyakini bahwa pertanda bahwasanya ada setan-setan yang sedang melahirkan anaknya. Makanya antum hati-hati. Kalau ada matahari, bahwasanya hujan gerimis saat matahari terik, itu berarti setan sedang melahirkan anaknya. Itu. Apakah setan melahirkan?
Ya. Setan punya anak nggak? Punya anak. Dari mana antum tahu? Kok iya? Nengok, antum bersalin ya. Atau pernah dapat ini undangan kekah antum? Apakah setan punya anak? Hah? Iya. Dari mana taunya? Hah? Traktir? Apanya? Apa katanya? Punya anak nggak? Kenapa? Di mana taunya? Karena orang tua juga pakai kiasan kan, setan katanya. Iya. Dia kalau tuanya marah, dasar anak setan loh gitu. Berarti setan betul-betul punya anak. Bisa juga. Gini ikhwah, setan itu sifat, ya. Setan itu sifat. Setan itu bisa manusia, bisa jin. Demikian ikhwah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan semua nabi itu ada musuh-musuh dari kalangan setan, dari setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi semua yang menghalang-halangi seseorang untuk masuk ke jalan Allah, maka setanlah namanya. Mungkin yang dimaksud di sini setan dari kalangan jin. Apakah jin punya anak? Iya, kalau saya pakaikan dengan istilah kawan tadi, bisa saya katakan dulu saya mencirim ini kata orang jin buang anak. Berarti kan jin ada anaknya. Buktinya ada istilah jin buang anak. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apakah jin itu punya anak? Allahu a'lam bishawab. Ya, karena juga saya nggak pernah dapat undangan kekahnya. Kemudian apakah jin itu menikah? Undangan walimah belum pernah dapat. Demikian ikhwah. Jadi intinya gak usah pusingkan antum dengan urusan jin. Mau dia nikah, mau dia gak nikah, mau dia punya anak gak, udah antum gak usah dipikirin. Antum mikiri istri aja dengan anak-anak ya. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan kelahiran anak di waktu maghrib. Sebahagian orang Wonogiri dan Pacitan meyakini bahwasanya anak yang lahir pada waktu maghrib, anak tersebut nanti kalau meninggal dalam keadaan yang menggenaskan, seperti dimakan harimau, dimangsa singa, demikian. Makanya mereka mengadakan satu acara disebut dengan ruwatan. Ruwatan ini bagaimana ikhwah? Tali pusar si bayi diambil, dicampur dengan asam jawa. Jangan antum hafal-hafal bulan ya. Ini contoh aja. Tali pusarnya si bayi diambil, campur dengan asam jawa, gula merah, pensil, sedotan dan beberapa benda lainnya, kemudian dikuburkan di samping rumah. Itu dia. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai si anak meninggalnya dalam keadaan yang menggenaskan. Dan banyak lain ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita lihat mengapa tatayur itu dikatakan syirik. Tatayur dikatakan syirik ikhwah. Pertama, memang sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Seperti yang kita katakan tadi. Seorang wanita kalau sedang hamil maka suaminya nggak boleh bawa anduk di leher. Atau kalau wanita hamil ada di masyhur juga di Sumatera ini. Wanita hamil tuh nggak boleh ini itu apa? Tahu nggak? Nggak boleh apa ya? Ada wanita yang hamil nggak boleh potong ayam apa ya? Hah? Nggak boleh potong hewan ya? Wanita hamil nggak boleh potong hewan. Kenapa? Mirip. Oh gitu. Jadi kalau mak-mak yang hamil potong ayam, anaknya mirip ayam. Agak mirip. Cacat. Oh gitu. Bapak emang dari dulu sudah ayam.
bapaknya juga akan cacat gitu. Bapaknya juga nggak boleh potong ayam. Oh gitu. Iya. Ini satu hal yang ikhwah tidak bisa kita hubung sebab akibatnya. Ya. Makanya dia salah satu penyebab dikatakan kesyirikan. Hanya memang bukan syirik besar, ikhwah. Ya. Ini masih dalam kategori syirik kecil. Yang kedua yaitu yang tatayur seperti ini, yaitu sesuatu yang menafikan tawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah pernah katakan, ada seorang sahabat yang bernama, kalau saya disilap itu Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, tatayur ini sering kita dapati dalam diri kita. Kekhawatiran itu tetap ada. Apa kata Rasulullah? Kalau itu ada pada dirimu, kata beliau, fala yasuddannak, jangan sampai tatayur itu, jangan sampai keyakinan itu menghalangi kamu untuk melakukan apa rencanamu. Demikian ikhwah. Ya misalnya tidak dibolehkan tatayurnya pantangnya menikah di bulan Syuro. Ini kan bulan Syuro ini. Bulan Muharram itu bulan Syuro. Pantang menikah di bulan Syuro. Kenapa? Karena akan menyebabkan rumah tangganya selalu panas dan bertengkar. Taib, kalau ada di antara kita yang memang rencananya menikah di bulan Muharram, kemudian ada ucapan-ucapan seperti ini dari tetangga, dari keluarga, itu bagaimana ikhwah? Fala yasuddannak. Jangan itu semua membuat kalian menghentikan rencana. Kalau kita hentikan gara-gara itu, jatuh pada kesyirikan. Itu ikhwah. Fala yasuddannak. Kan kadang-kadang begini ikhwah. Ada keraguan, ini iya apa enggak ya? Ya udahlah, daripada iya, udahlah ambil amannya aja, nikahnya di bulan Safar. Tapi pindahnya itu kan gara-gara kekhawatiran ini. Kekhawatiran itu sudah jatuh pada kesyirikan. Ini kan ikhwah. Makanya ya, kalau ada keyakinan seperti itu, kita lakukan. Misalnya apa ya? Antum punya beli baju bola misalnya. Kan biasanya baju bola itu ada angka-angkanya. Antum suka dengan ini nih, motifnya. Tapi angka 13. Demikian. Tapi ini angka 13. Apa yang harus dilakukan ikhwah? Beli. Jangan, adalah gak usah lah, daripada ada yang angka 14 kok. Nah, demikian. Ada pemain bola yang internasional yang nomor 13? Hah? Ada? Siapa? Ada demikian ikhwah. Itulah diantaranya, ya. Dan seterusnya. Taib. Kemudian ikhwah, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sungguhnya nasib mereka itu tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Artinya tatayur nasib mereka itu tidak terkait dengan itu semua. Ya, nasib mereka tidak terkait dengan itu semua. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 19, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu mengatakan kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu kaum yang melampaui batas. Jadi ta'irukum ma'akum di sini mereka menunjukkan bahwasanya ta'iru itu artinya kemalangan yang membawa kalian itu datang membawa kesialan. Itu ikhwah. Karena kan masih ada juga di antara kaum muslimin mengatakan sejak dia di sini rumah kita ini selalu bertengkar. Saya seperti itu. Sejak lahir anak ini rezeki kita turun drastis. Ini anak bawa sial. Begitu. Terkadang bukan di sebuah rumah tangga. Ini diklaim membawa sial sekampung. Bisa seperti itu. Akhirnya sampai juga ada yang mengusir. Usir dia karena semenjak dia ada, dia membawa kesialan di kampung ini. Ini semua tatayur ikhwah. Karena sial dan tidak sial itu ya
tidak terkait dengan seseorang. Tetapi sial dan tidak sial itu terkait dengan dosa iya. Dengan dosa iya. Karena dosa itu akan membawa malapetaka. Ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Bertakwa, hati-hatilah kamu dengan fitnah yang tidak akan azab, maksudnya yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang yang zalim saja. Makanya dalam masalah ini, ya, dosa itu bisa mengundang malapetaka. Tapi kalau orang tertentu atau bangsa tertentu itu tidak. Demikian ikhwah. Cukup lah ya, agak cukup kan saya. Kenapa? Ini antum jangan arti-artikan. Jangan diarti-artikan. Biasanya kenapa itu? Kalau cukupan itu tandanya apa? Hah? Mau besar. Mau besar. Kedinginan? Enggak, panas saya. Kalau dulu yang mau besar. Apa lagi disebut orang kalau cekukan? Kurang minum, ya betul. Silakanlah kalau ada yang bertanya, silakan. Fadhol. Sambil menunggu 9:30. Bismillah. Ada? Silakan. Ya. Ya. Jadi batas awal waktu itu sampai mana? Apakah misalnya ada aturannya setelah adzan atau setelah masuk waktu sampai sholat sekian rakaat atau gimana? Ada satu lafaz afdalul a'mal ilallah as-salatu fi waqtiha. Sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah salat di waktunya. Dalam lafaz yang lain, sebaik-baik amal insya Allah adalah di awal waktunya. Adapun lafaz di awal waktu di sini diperselisihkan para ulama akan kesahihannya. Kalimat di awal waktu yang sepakat mensahihkan bukan di awal waktu, tapi di waktunya. Demikian ikhwah. Ya kalau kita waktunya kapan? Kaum pria berjamaah itu waktunya. Kalau jamaahnya misalnya agak ditelatkan gimana? Sepakat kita ditelatkan sedikit. Misalnya zuhur jam 12:30. Nanti kita sholat zuhurnya jam 1 ya. Misalnya gimana? Boleh nggak? Nggak masalah. Seperti kasus ibrod. Al-ibrod itu pada zaman Rasulullah kasus di mana saat itu cuaca sangat terik sehingga kalau dilaksanakan sholat pada waktu itu di waktu awal para sahabat akan kesulitan untuk sholat. Kenapa? Tempat sujudnya itu panas. Demikian juga mereka dari rumah ke masjid juga akan kesulitan dikarenakan panasnya. Makanya Rasulullah katakan abridu bidzuhri. Dinginkan pelaksanaan salat zuhur. Jadi ya kalau dia adzannya jam 12:30 nanti bisa jam 2 dilaksanakan. Tapi sepakat diketahui. Boleh. Tapi itu sebabnya dikarenakan panas. Jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 di saat memang waktu sudah mulai dingin. Demikian ikhwah. Jadi itu masih dikatakan awal waktu, dikatakan di waktunya. Makanya di awal waktu, lafaz di awal waktu ini masih diperselisihkan kesahihannya. Demikian. Jadi yang rajih Allahu a'lam bissawab yaitu di waktunya. Di waktunya laki-laki terkait dengan yang lain yaitu salat berjamaah. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Itu dia Allahu a'lam bissawab tentang masalah salat di waktunya. Misalnya antum sibuk
Antum sedang seorang dokter misalnya, sedang jaga IGD atau IGD instalasi gawat darurat. Begitu mau adzan masuk pasien gawat darurat, harus cepat mengambil tindakan misalnya. Mau tidak mau terus antum harus buat tindakan. Selesai tindakan itu 2:30, gimana? Sementara belum sholat, apa yang harus dilakukan? Tinggalkan pasien atau sholat dulu? Ini mau udah mangap-mangap nih, udah mau meninggal nih. Pasien dulu ikhwah, pasien dulu. Demikian ikhwah. Jadi ada hal-hal yang penting, hal-hal yang penting dibolehkan, dibolehkan. Bahkan di jamak takhir juga boleh jika memang benar satu hal yang penting. Demikian ikhwah. Tapi memang satu hal yang penting, bukan karena malas lagi ngantuk lagi, nggak begitu, ya. Jadi itu yang dikatakan sebaik-baik amalan adalah sholat di waktunya. Laki-laki kaitannya dengan berjamaah. Sholat isya, sebenarnya sholat isya kapan cocoknya dibuat? Menjelang tengah malam ikhwah. Menjelang tengah malam. Taib, jamaah melaksanakan sholat isya di awal waktu. Antum ambil waktu afdol, hampir jam 11:30, tapi sholat sendiri di rumah, gimana? Afdol yang mana? Yang berjamaah, walaupun dia di awal waktu. Kecuali jamaah kita ini sepakat adzan jam 7, ya jam 7 ya, jam 8, ya kan? Jam 8 kurang 5. Tapi kita sholat isyaknya jam 11:30. Gimana? Oke, setuju. Jadi silakan. Yang datang jam 8 nggak ada orang. Tapi harus berjamaah. Seperti kan Rasulullah pernah sudah azan isya, Rasulullah belum juga keluar. Para sahabat disebutkan dalam hadis hatta yafqitu suru'usuhum, sampai kepala mereka menanti Rasulullah keluar dari rumahnya, hingga akhirnya keluar Rasulullah sudah hampir tengah malam. Lantas para sahabat yang hampir tertidur itu bangkit dan sholat bersama Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Seandainya tidak menyusahkan umatku, inilah waktu isya. Seandainya tidak menyusahkan umatku, inilah waktu isya, kata Rasulullah. Itulah dia. Tapi sepakat dan memang jamaah. Kalau jamaahnya di awal, antum jangan lakukan di akhir. Demikian ikhwan. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Apa hukumnya atau bolehkah merubah niat dalam melakukan amalan atau ibadah seperti sholat atau puasa? Jadi contoh kasus ini ada sahabat, karena semalam itu kan kita ada perbedaannya Pak Ustaz dalam menentukan puasa Tasyua. Ada yang mengatakan semalam itu Tasyua ada Asyura ya. Jadi sahabat Ana ini hari Senin kemarin dia berniat puasa Tasyua. Kemudian karena dia lihat postingan ada perbedaan, dia kan Ustaz, terus dia membatalkan puasanya. Gitu. Karena dia minta pendapat anak bilang dia kan hitungannya bisa jadi puasa Senin gitu kan. Cuma karena dia keraguan-raguannya, jadi dibatalkan sama dia. Jadi apa hukumnya merubah niat itu Ustaz? Karena dia alasan dia, anak tadi malah puasanya niatnya puasa Tasyua. Kalau lanjutkan puasa Senin, kan merubah niat namanya. Dirubah dari Tasyua ke Senin. Allahu a'lam. Kalau yang pernah ada itu, ada seorang sahabat, dia bernadar sholat di Aqsa, di Masjid Aqsa. Lantas kata Rasulullah, kamu sholat saja di Masjid Nabawi. Kamu sholat di Masjid Nabawi. Jadi di sini perubahan nazar dari Aqsa ke Nabawi. Jadi dari sini Allahu a'lam bishawab, ada yang berpendapat bahwasanya bolehnya berubah tapi ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau sholat di Masjid Aqsa, satu sholat di Masjid Aqsa sama dengan berapa?
Hah? Enggak, 250. 250 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Demikian. Boleh dipindah niatnya tapi ke yang lebih tinggi. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nanya aja yang susah-susah. Ada lagi silakan. Jadi antum hari ini puasa apa? Tasu'a apa Asyura? Hah? Antum apa? Asyura. Antum Asyura hari ini? Yang hari ini yang Tasu'a ada? Tasu'a. Ada lagi? Iya, ya enggak apa-apa. Sa'asyura. Ada lagi silakan. Ya. Apakah ada beda fadilahnya sholat berjamaah dengan jemaah yang banyak dan sedikit? Ada jumlah jamaahnya. Ada, jelas kalau itu. Salatu rajulin ma'a rajulin afdal min salatihi wahdahu. Salat satu orang bersama makmum satu orang itu lebih baik ketimbang dia salat sendiri. Wa salatu rajulin ma'a rajulaini. Salat satu orang imam bersama dua orang makmum yaitu azka min salatihi ma'a rajulin. Itu lebih baik ketimbang salat dia bersama satu orang. Fama aktsaru fahuwa ahabbu indallah. Semakin banyak jamaahnya maka semakin dicintai oleh Allah. Jadi terkait dengan jumlah jamaah. Terus gitu aja. Yang maksudnya tadi, apakah kita boleh nggak banyak jemaah itu? Makanya kita di masjid kita yang ketemu kan sedikit jemaahnya. Ya. Masa ada dia banyak jemaahnya kita sana. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Mengenai mengejar yang jamaah yang lebih banyak, mengenai mengejar jamaah yang lebih banyak, ada dalam Al-Mawsu' Al-Manahi Syar'iyyah. Di situ ada larangan berpindah-pindah masjid atau ke masjid yang lebih jauh. Demikian. Tapi saya tak ingat hadis yang ditampilkan. Hanya saja ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allahu alam, kalau dia itu ada maslahatnya tidak apa-apa. Misalnya nih, ya, masjid di sana itu di dekat rumahnya sholatnya cepat. Al-Fatihahnya satu napas misalnya. Al-Fatihah satu napas, apalagi kalau lawahat kan, seperempat napas itu. Demikian. Secara hukum sholatnya sah. Tapi dia nggak nyaman sholat di sini karena sering ketinggalan. Dia masih alhamdulillah ar-rahmanir-rahim, Allahu Akbar kata misalnya begitu. Nggak nyaman. Akhirnya dia pilih tempat yang lebih jauh. Di situ ada yang lebih sunnah, lebih mengerti sunnah. Apakah itu dibolehkan? Insya Allah dibolehkan. Karena memang membuat kita menjadi lebih nyaman. Demikian ikhwah. Adapun kalau mencari-cari masjid yang lebih lebih banyak jamaahnya dan meninggalkan masjid yang di dekatnya, sehingga jika sampai masjid tersebut terbengkalai maka tetap nggak dibolehkan. Tapi kalau dia tidak berpengaruh terhadap masjid tersebut, nggak apa-apa. Misalnya antum nggak sholat di Abu Bakar tapi masjid sholat di Mekah sana, nggak apa-apa. Lebih banyak di sana, ya kan? Nggak apa-apa. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Kalau di sana ada maslahatnya yang lebih besar, tidak apa-apa. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kalau saat ini kita sempat sholat di masjid Ahmadiyah gitu, apakah sholat kita ganti gitu? Nah, kalau masjid itu Ahmadiyah sudah kita pulang. Maksudnya berimam dengan mereka. Ya. Ikhwah, Ahmadiyah yang mengakui adanya Nabi setelah Rasulullah, ini ikhwah jelas kufur, ya, jelas kufurnya. Tapi permasalahannya adalah justifikasi orangnya. Kalau dikatakan Ahmadiyah itu orang muslim, dia katakan makan muslim, muslim, Quran, sunnah, demikian. Gak ada yang nggak mengatakan itu.
Tapi ada satu keyakinan dia yang menyalahi Ahlussunnah wal Jamaah, sudah jelas. Jadi dalam masalah ini, permasalahan kita adalah dikhawatirkannya kita mengatakan si imamnya itu kafir, karena itu sudah ta'yin. Untuk mentakyin seorang yang merasa dia beragama Muslim Islam, kemudian mentakyin dia, menentukan Anda itu kafir, itu perlu syarat. Ya, itu perlu syarat. Dan hanya orang-orang para asatid yang berdakwah dalam dakwah salafus soleh, hanya mereka yang paling berhati-hati dalam mengkafirkan. Tapi itu dia, kita sering yang dituduh suka mengkafir-kafirkan. Berapa banyak dikafirkannya orang salafi gara-gara mereka katakan itu Allah berada di atas arsy, kafir mereka, begitu. Saya sering dengar. Sementara kita yang mengatakan Allah itu di atas arsy, bukan di mana-mana, enggak ada yang mengatakan kafir. Tidak dikatakan kafir. Jadi ikhwah, jadi dalam masalah ini beda halnya perbuatan kufur, kemudian masalah menyatakan si pelakunya kufur, itu perlu ada syarat. Demikian juga tadi kalau kita sholat di belakang seorang yang imam yang keyakinannya Ahmadiyah. Ini bagaimana, ikhwah? Allahu a'lam bissawab, selama dia masih melaksanakan rukun-rukun sholat dan kita juga belum pernah berbicara dengan dia, belum juga pernah iqamati hujjah, insya Allah tidak apa-apa. Tapi berikutnya jangan sholat di situ lagi gitu kira-kira. Ya karena kan membuat kita syubhat jadinya. Membuat syubhat. Sementara iya kalau dia nggak kafir. Kalau kafir gimana? Udah tahunya dia, tapi karengkang dia. Demikian, bandel dia, nggak mau. Nggak, ini yang betul gitu. Sudah dikasih tahu dan nggak juga terima. Tahu sudah begitu. Demikian. Jadi dak mayari buka ila mayari buka. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan kamu yang tidak ragu. Kalau pada waktu itu nggak tahu, oke lah, nggak apa-apa. Tapi setelah itu jangan di situ lagi sholat. Jangan di situ lagi sholat. Setelah itu tandain tuh imam, oh ini Ahmadiyah ini. Demikian. Mungkin awalnya kita nggak tahu, rupanya dia cerita, ya kan? Dia cerita, dia pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Mirza kan? Mirza Ghulam Ahmad. Demikian ikhwah. Pernah sekitar 7 tahun yang lalu, saya ngobrol lah dengan ketua mereka yang di Medan, dengan beberapa dalil yang mereka pakai, ya, dengan beberapa dalil. Yang dalil itu mereka fahami sendiri. Dalil-dalil itu mereka fahami sendiri. Demikian ikhwah. Seperti ketika Allah mengatakan, maka Muhammadin aba ahadim min rijalikum malaki Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah ayah salah seorang kalian, tapi walakinna Rasulullah, tapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam ini kan wa khataman nabiyyin, itu kan nabi terakhir. Tapi mereka mengartikan khatam itu cincin. Dan cincin para nabi, artinya dia nabi yang penting. Bukan berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu khataman nabiyyin, artinya nabi yang terakhir, enggak. Jadi dengan mengartikan khatam itu adalah cincin, memang khatam itu cincin ikhwah. Dan mereka tahu bahasa Arab, bukan bahasa anta ma fi maliki wa ma fi anta Madinah wa Makkah, bukan itu bahasanya. Ya. Bukan bahasa itu dia pakai. Dia bisa baca Sahih Bukhari bisa. Jadi antum tahu kan bahasa yang tadi saya sebutkan. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini dia mengartikan khatam cincin memang. Tapi dia kan memiliki beberapa makna. Khatam di sini artinya penghabisan. Khatam Quran, ya kan? Khatam Quran artinya bukan cincin Quran, tapi penutup Al-Quran. Husnul khotimah. Demikian. Tapi mereka mengartikan cincinnya supaya apa? Meyakini bahwasanya masih ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dia adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu mereka yakini. Jadi mereka pahami seperti itu ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Itu dia. Jadi mereka punya takwil sendiri. Padahal kalau mereka ambil hadis Rasulullah
Sudah jelas. Ana khataman nabiyyin, kata Rasul. Ana khatamun nabiyyin, aku adalah nabi. Okelah, khatam itu okelah kita artikan cincin. Aku adalah cincin para nabi. Tapi yang berikutnya, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wah, mau bilang apa lagi? Sudah dijelaskan, la nabiyya ba'di. Okelah ente mau terjemahkan itu cincin para nabi. Tapi la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, mau jadikan apa? Itu ikhwah. Jadi ya tetap khatam itu mau nggak mau ngartikannya harus penghabisan, nggak ada yang lain. Itu dia. Ada lagi? Habis pulang kita. Dah. Oke lah, ada lagi mau nanya? Taiblah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pas sudah hilang cekukan saya nih. Ya, nggak ada pertanyaan gimana? Ya udahlah ikhwah, itu saja. Saya nggak bawa HP, ya. Mungkin ada yang dari HP yang nggak terbawa. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu al-ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.